Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan di YouTube Giras Waras ini ya. Jadi teman-teman, channel Giras Waras ini adalah channel yang membahas lewat obrolan bersama teman-teman kita Ya. maupun mungkin teman-temannya teman kalian juga. Betul. Iya. Seputar Apa saja yang mereka miliki. Jadi ya inilah. Selamat menyaksikan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gambar saya sepertinya agak blurem, tapi ya nggak apa-apa. Dari sini mungkin kelihatan sedikit. Ini saya mendatangi kediamannya Mas Rianto pagi-pagi. Cuman karena ini kebetulan sebelah itu ada sawah, jadi nanti teman-teman pasti mendengarkan suara diesel. Ya, buat penanda zaman. Betul. Mas Rianto. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rianto. Kebetulan pagi ini Mas Agus ini di rumah saya. Rumah saya itu dekat dengan bandara, jadi kadang-kadang ada pesawat lewat, kemudian dekat sawah ada suara kambing, terus suara diesel gitu. Memang kalau ya itu karena ini kan ya podcastnya ini merintis, jadi ya nggak pakai mikrofon yang gini nanti kapan-kapan. Oke, jadi teman-teman, Mas Rianto ini saya mengenalnya itu udah beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya udah lama tahu, cuman baru kita kerjasama ya baru tahun berapa itu ya Mas ya? Waktu itu tahun 15-an atau iya sekitar itulah. Sekitar itu. Terus akhirnya berlanjut ketemu dan melihat prosesnya Mas Rianto. Nah, kebetulan pagi ini Mas Rianto masih ada beberapa jam lah sebelum nanti pulang ke Jepang siang ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar seni dan proses Mas Rianto itu seperti apa sih dari Banyumas sampai ke Jepang, sampai keliling dunia. Oke, Mas Rianto. Iya. Mas Rianto dulu awalnya itu Banyumas ya? Iya, Itu saya memang asli Banyumas. Terus sekolah di SMK Sendang Mas Banyumas. Dulu itu namanya SMKI SMKI Banyumas. Oh, berarti jejak riwayat kesenian awalnya itu dari SMKI atau sebelumnya udah? Sebenarnya sih sebelumnya ya, cuman karena di Banyumas itu tidak ada sanggar. Jadi mulai belajar menari itu ketika saya masuk ke sekolah menengah kejuruan Sendang Mas Banyumas yang dulu namanya SMKI. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah menjadi SMK Negeri 3 Banyumas. Oke. Dulu masih swasta. Oh, dulu Satu-satunya sekolah Seni. seni yang swasta yaitu di Banyumas. Yang lain negeri, ada SMKI Solo, SMKI Jogja, terus Bandung. Ya. Dan Itu lain Mas sebagainya. Rianto angkatan keberapa? Artinya SMKI itu udah sejak tahun berapa sih? Itu SMKI sudah sejak tahun 80-an Oh, ke sini malah. Oh, Iya. 80-an. Berarti seniman-seniman pendahulu banyak juga ya? Banyak dari sekali. situ ya, dari Iya. Banyumas. Dan itu berpindah-pindah sekolahnya karena masih numpang. Jadi Oke. tidak punya tempat sendiri waktu itu. Belum Jadi punya tempat sendiri waktu iya. itu ya? Jadi waktu itu juga sekolahnya itu masih dompleng di Pendopo Sipanji Banyumas. Dulunya kabupatennya kan di situ. Kemudian ada ruang-ruang kosong yang dipakai untuk sekolah kesenian. Nah, kemudian pindah di Duskul. Duskul itu bangunan Belanda, dulunya itu bank. Oke. Nah. Oh, berarti sekolahnya terjadwal ya. Kadang kalau pas sini lagi longgar di sini. Iya, Terus tahun berikutnya pindah ya. Jadi kita belum punya tempat sendiri waktu itu. Kebetulan pada saat angkatan saya itu sudah pindah ke Duskul, yang sebelahnya itu Puskesmas Banyumas. Duskul itu gedung yang memang itu Duskul kan bahasa Belanda ya. Jadi kayak auditorium lah. Oh, Nah, malah di situ udah ruang pertunjukan ya sebenarnya itu ya. ada ya, karena bentuknya memang sudah
sangat lama, itu bangunan heritage juga. Kemudian kita pakai ruangan-ruangan untuk kelas gitu ya. Dulu angkatan saya muridnya cuma 17 orang. 17 orang angkatan waktu itu. Iya, yang 6 itu adalah karawitan, kemudian yang 11 itu tari. Yang tari yang 10 itu perempuan, yang laki-laki cuma saya sendiri. Oke. Berarti itu malah langsung satu paket ya, belajar itu 17 orang itu Iya. proses bareng, belajar bareng. Iya, bareng kesenian. jadi seperti keluarga. Jadi di situ itu kita pentas ya bareng, misalnya ada job dari dinas seperti itu, atau kita bahkan pernah bikin satu grup Lengger SMKI. Lengger SMKI. Iya, jadi yang sering barang pentas di mana-mana di setiap acara-acara di desa. Itu masih ada semua teman-temannya. Teman-temannya alhamdulillah masih ada semua. Cuma karawitan kan 6 itu tambah satu lagi untuk sindennya diambil dari tari. Jadi 7. Memang paketan untuk calung itu 7. 2 gambang, kemudian 1 dendem, kenong, kemudian gong bumbung, gendang, dan sinden. Nah, kemudian penari itu bisa 2 atau 3 atau bahkan sampai lebih gitu. Nah, waktu itu memang saya laki-laki sendiri, jadi tidak ada pasangan untuk nari duet bareng laki-laki sama laki-laki, nggak ada waktu itu. Jadi lulus juga ujiannya sangat bingung waktu itu. Pada waktu itu materi kesenian yang diajarkan apa Mas? Pasti lengger. Utamanya adalah lengger. Untuk tari ya. Untuk tari, kemudian ada tari gaya Jogja, kemudian tari gaya Jawa Timur, tari gaya Bali, kemudian tari gaya Surakarta, terus Sunda, hampir seluruh Nusantara. Cuma karena muridnya terbatas dan materinya juga sangat terbatas, gurunya juga terbatas juga waktu itu. Gurunya masih ingat namanya? Gurunya masih ingat semuanya. Ada Bu Sri Purwaningsih. Masih ada? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sudah tidak ngajar lagi di SMKI. Kemudian ada Pak Slamet Widodo, Pak Slamet Dewi, terus kemudian ada Bu Sutira, kemudian ada Pak Warno almarhum, kemudian ada Bu Yuniatni Wartaningsih, kemudian almarhum Kepala Sekolah Pak Suhardi. Itu mereka pelaku seni semua ya berarti ya? Iya, mereka pelaku seni semua. Dan kebetulan waktu itu saya sebenarnya pelarian masuk ke SMKI Banyumas. Oh, lari. Tadinya sebenarnya saya mau masuk ke SMK atau STM Negeri 1 di Purwokerto. Apa itu? Jurusan apa STM? Waktu itu saya jurusan seni bangunan. Bangunan. Dan alhamdulillah karena di sana kan sebenarnya terseleksi ya, di STM Negeri 1 itu memang yang punya prestasi tinggi. Dan kebetulan saya waktu SMP itu punya nilai bagus dan masuk ke situ diterima. Tetapi walaupun negeri pada saat itu tahun 97 kalau nggak salah, itu bagi saya itu SPP itu mahal. Jadi sebenarnya orang tua saya udah tidak mampu untuk menyekolahkan saya di sekolah menengah, tetapi karena saya berkeinginan untuk terus melanjutkan, karena saya merasa saya mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang lain dalam belajar gitu ya. Tapi memang orang tua memang kondisinya tidak mampu, jadi saya nyabang nih sekolahnya. Nyabang itu apa namanya? Ya, ganda ya? Iya, ganda. Terus di SMKI Banyumas waktu itu. Bisa itu berangkat 2 sekolah itu? Bisa. Berarti yang di SMKI awalnya kayak ekstra aja ya? Iya, hanya cadangan. Cadangan. Tapi Ya. akhirnya malah keterusan sampai sekarang. Ya, karena guru dan juga tata usaha administrasi di situ mengajak saya untuk tetap di situ, sekolah di sini aja gitu. Waktu itu namanya Bu Eni, terus ada Bu Pur juga, untuk tetap sekolah di SMKI Banyumas, karena di SMKI Banyumas itu untuk penari laki-lakinya tidak ada. Tidak ada.
Jadi dia itu pada saat saya daftar itu benar-benar digondeli banget gitu loh. Terus dijanjikan untuk dicarikan orang tua asuh untuk membiayai sekolahnya. Oh, oke, beasiswa semacam itu ya. Semacam beasiswa. Terus jadi di SMKI Banyumas ini dulu punya sistem anak asuh yang tidak mampu itu siswa yang tidak mampu itu dicarikan orang tua asuh. Oke, siapa yang mau membiayai gitu ya? Iya. Jadi pemerintah daerah misalnya kayak kecamatan gitu ya, itu harus membiayai ini siswanya gitu. Misalnya saya di Kecamatan Kalibagor, Pak Camat yang di Kalibagor itu waktu itu Pak Tulus itu membiayai saya ditembusi, dan itu minta surat dari dinas dari kabupaten karena ini swasta ya, jadi bukan negeri. Jadi Lebih fleksibel ya mereka untuk mengorganisasi. Ini muridku ini potensi aku tapi sekolah kecamatan ini, jadi sistemnya malah udah dibentuk kayak gitu ya. Iya. Sampai sekarang. Ada yang masih dan ada yang memang sudah tidak lagi ada bantuan gitu ya. Tapi anak yang berprestasi tetap ada Kan ya. bantuan dari pemerintah gitu. Dan dicarikan bantuan lah orang tua asuh gitu. Kalau orang yang memang benar-benar tidak mampu gitu. Terus akhirnya di SMKI dan terjun di dunia lengger. Nah itu ceritanya gimana Mas? Akhirnya kok nguri-nguri lengger akhirnya. Sebenarnya dari tahun 97 itu saya sudah mulai masuk ke SMKI itu awalnya karena di desa saya itu tidak ada laki-laki yang menari Kaliori. di Kaliori. Nah, sejak kecil saya sudah suka sekali dengan yang namanya tari, kemudian musik seperti itu. Setiap tahunnya itu saya disuruh menari untuk acara 17 Agustus. Waktu kecil itu sering nonton tari pertunjukan itu di mana? Karena saya Pada tidak punya acara apa? TV. Waktu kecil saya tidak punya TV, waktu SD juga tidak punya TV. Nonton TV saya di tempat tetangga. Waktu itu masih hitam putih. Dan yang sangat-sangat menginspirasi saya adalah seorang tokoh maestro Indonesia yaitu Mas Didi Nitowo. Oh, di sini tahu. Waktu itu dia ada di dalam film anak-anak dan terus dia menampilkan kemampuannya menari, kemudian berakting seperti itu. Kok lucu, kemudian memang karakternya Mas Didi itu lucu. Kemudian punya kemampuan untuk tubuhnya itu luar biasa. Jadi sangat lentur sekali. Wah, saya sudah mulai tertarik dan mulai mencoba sendiri di rumah. Terus ketika bermain dengan teman-teman juga begitu. Kalau misalnya ada tokoh, saya menjadi tokohnya di Mas Didi gitu. Terus bahkan sampai kalau saya bermain dengan teman-teman laki-laki itu saya kadang diperankan sebagai perempuan oleh teman-teman saya sendiri gitu. Waktu itu ada zaman Brahma Kumbara kan. Oke. Berarti selain televisi, pertunjukan di sana kesenian yang hidup waktu itu kan di Banyumasa, lenggeran, Lengger, kemudian ada ebek atau kuda kepang. Terus kemudian sebenarnya ada cuma dua ini ya yang sering muncul pada saat itu. Sering ditampilkan gitu. Kemudian ada bersih desa biasanya untuk sadranan gitu ya. Lengger sama ebek itu ditampilkan gitu. Oh, itu berarti di kampung-kampung ya dia pertunjukannya itu ya? Iya, di kampung-kampung. Dan sebenarnya ada banyak sekali sekitar 72 bentuk kesenian yang ada di Banyumas, Termasuk cowongan, kemudian Pakeong. jemblungan, pakeong, terus ada 72. Iya, ada 72 dan itu masing-masing sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Iya. Saya masih menangi itu pakeong waktu KKN itu tahun berapa? Ya belum lama lah. Itu aja juga sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada. Maksudnya waktu mungkin Mas Agus ke sana itu cuma tinggal satu atau berapa grupnya kan. Kalau Laisan itu udah jadi festival ya? Ya, kalau Laisan itu memang sudah termasuk bagian dari kesenian kuda kepang atau ebek gitu. Biasanya dimasukkan unsur Laisan gitu, sintren gitu. Nah, saat kecil itu saya waktu bayi umur
2 minggu kan itu baru masih bayi merah lah ya, bayi abang. Itu ibu saya membawa saya ke pertunjukan Lengger dari Kroya, dari Banjarwaru. Waktu itu grupnya Ibu Adminah dan penari Lenggernya itu adalah Ibu Adminah sendiri yang sedang populer waktu itu. Saya dibawa ke ruang make upnya beliau, kemudian minta di blessing, disuwuk ya. Kalau bahasa Jawanya itu disuwuk, benkon ketularan gitu. Karena apa? Waktu kecil itu saya ada tanda biru di kening saya. Ibu saya bilang waktu itu. Terus setelah itu adat dari orang-orang di Banyumas. Biasanya kalau ada pertunjukan Lengger, memang kalau bawa bayi itu biasanya disuwuk supaya hilang sebel buyenge gitu kan. Sawan. Iya, sawane gitu kan. Terus setelah saya mulai menjadi anak-anak, kemudian remaja, kok saya suka menari gitu. Sedangkan orang tua saya sebenarnya bukan dari keluarga seniman gitu. Mereka hanya petani biasa. Cuma memang naluri mungkin ya itu. Kalau menurut saya sih, kenapa saya menjadi seorang penari itu, tarilah yang memilih tubuh saya untuk melakukan sebuah perjalanan hidup dengan tari. Jadi tubuh saya tidak memilih tari, tetapi tari itu memilih tubuh saya untuk menjalani hidup gitu. Kalau saya memilih tari, rasanya kayak sebuah keterpaksaan. Nah, ada yang memang misalnya manusia itu punya ego atau emosi yang kadang-kadang pas pada saat lagi seneng sesuatu gitu ya, wah seneng banget, tapi pada saat sudah tidak senang, sudah ditinggalkan. Nah itu kalau tubuh kita memilih. Tapi kalau dipilih itu rasanya kita benar-benar harus punya tanggung jawab untuk meneruskan kehidupannya gitu. Dan sekarang sudah meneruskan ya akhirnya ya. Ya, insya Allah. Jadi dari SMK itu akhirnya membawa Lengger itu di Jepang sekarang juga membuat sanggar ya. Ya, Sanggar karena Lengger, saya belajar di STSI waktu itu, namanya STSI, terus sekarang udah menjadi ISI kan. Udah lama, setelah saya tinggalkan malah udah jadi ISI. Udah jadi bagus gitu loh. Nah, waktu STSI itu saya belajar banyak sekali materi tarian, dan di situ saya mengenal perempuan Jepang yang mana beliau ini datang untuk belajar tari, dan kebetulan pertama kali datang ke Solo itu melihat pertunjukan yaitu Lengger. Nah, pada saat itu saya pentas di tempatnya Om Gundono di Sanggar Suket almarhum ya. Beliau datang terus nonton pas saya lagi nari Lengger, terus terkagum-kagum di situ. Terus dia mulai minta perkenalan, kemudian pingin belajar nari dengan saya. Namanya Mirai Kawashima, yang sekarang menjadi istri saya di Jepang. Dan dari situ sudah 3 tahun dia belajar. Dia mau pulang ke Jepang, kita menikah dulu di Indonesia. Terus setelah menikah, kemudian dia pulang ke Jepang. 2 tahun tidak ketemu, hanya lewat telepon. Waktu itu masih ada wartel ya, saya masih sering telepon lewat wartel. Itu gitu. Masih di Indonesia maksudnya? Saya masih di Indonesia, dan saya waktu itu sedang berproses bersama Senheiha. Oh iya. Seorang koreografer dari Korea yang memang tinggal di Solo lama. Terus dia melakukan audisi untuk penari-penari di Solo, termasuk saya gitu, dipilih untuk proses bersama, kemudian pentas di Eropa, kemudian di Asia, termasuk di Korea. Nah di Korea pada saat saya pentas di sana, istri saya itu setelah 2 tahun itu nonton pentas. Cuma 2 hari ketemu, beliau pulang lagi ke Jepang, saya pulang ke Indonesia. Terus setelah itu saya bolak-balik pulang pergi Jepang Indonesia, dan akhirnya membuka sanggar tari Jawa, namanya Dewa Neru Dance Company tahun 2006. Waktu itu memang kita semua punya basic tari ya. Istri saya Mirai itu punya basic tari, belajar di Mangkunegaran dan di STSI Surakarta.
saya juga begitu. Terus akhirnya kita komit untuk mengembangkan tari Jawa di Jepang. Oh, tari Jawa di Jepang ya? Iya. Berarti nggak cuma Lengger aja ya? Tidak cuma Lengger, jadi tari Jawa. Terus karena untuk mengembangkan tari Lengger waktu itu memang kita belum kepikiran kalau akan sesukses sekarang gitu. Jadi dulu itu ternyata orang Jepang itu kan memang mobilitasnya sangat tinggi tiap harinya. Jadi mau dikasih dengan hal-hal yang sangat pelan gitu seperti tari Jawa agar mendapatkan ataupun memiliki ruang-ruang untuk di dalam tubuhnya itu untuk bisa mengekspresikan dengan tenang gitu kan. Nah, saya masukkan unsur tari Jawa. Tetapi setelah saya kepingin mengembangkan Lengger saya di Jepang, itu akhirnya saya memperkenalkan di beberapa studio di Jepang, dan ternyata irama Lengger dengan irama orang Jepang itu klop gitu. ya. Mirip ya? Iya. Jadi mereka suka yang energi kuat, juga agak energi gitu kan, sesuai dengan irama kehidupannya. Jadi akhirnya Kalau Jawa mereka berarti harus pengalaman banget gitu ya. dan tubuhnya sangat beda kan kalau orang Jepang sama orang Jawa. Kalau orang Jepang itu memang walaupun untuk sikap jengkeng, dodok gitu agak susah, tetapi mereka sangat fokus dan konsisten untuk belajar dan serius. Apalagi tingkat kedisiplinan mereka untuk belajar sangat tinggi. Jadi yang kewalahan biasanya malah gurunya. Karena harus melatih lebih sabar lagi. Kalau orang Jawa itu sudah ada walaupun mereka itu tidak punya basic tari, tetapi kalau ketika diajarkan masih bisa untuk cepat bisa masuk ya. Tetapi kalau orang Jepang yang memang baru pertama kali mengenal tari Jawa itu mungkin 4 kali lebih kesabarannya harus ditingkatkan. Sabarnya untuk gaya supaya halus tuh. Iya, karena orang Jepang itu memang selalu mobilitasnya sangat tinggi, jadi sangat pengaruh sekali terhadap psikologi tubuh yang memang kudu rapi, disiplin, terus apa-apa cepat gitu kan. Jadi untuk mengontrol itu kembalikan lagi kepada basic yang sangat pelan gitu, yang nol pokoknya. Jadi hilangkan seluruh kehidupan sehari-harinya dulu, terus mulai dengan terapi Jawa yang saya lakukan. Terapi Jawa dengan filosofinya, mereka mendengarkan sambil mangguk-mangguk, terus mulai dari gerakan jari, pergelangan, terus bahu, terus pinggang, terus lutut, terus akhirnya pada sampai ke kaki bagian bawah gitu. Itu berarti diproses semua ya, memang akhirnya semua ya diaktifkan ya. Iya, karena tidak cuma harus menghafal saja. Saya memberikan materi kepada murid-murid saya yang ada di Jepang ini, memang dari basic mereka bagaimana menggerakkan tangan ukel, kemudian ngerayu, kemudian ngepel gitu. Itu pelan-pelan sekali. Terus bagaimana sikapnya naiknya seberapa, terus sampai ditahan sampai misalnya 15 menit, 20 menit, mereka benar-benar tahan sampai secara otomatis mereka melakukan pernapasan sendiri gitu. Mereka itu adalah murid-murid saya yang memang pekerjaannya itu ibu rumah tangga, jadi bukan anak kecil. Jadi kebanyakan yang baru lulus dari kuliah, terus ada yang ibu rumah tangga, bahkan sampai ada yang umurnya sudah sampai 60 tahun. Tertarik untuk belajar. Iya. Oke Mas, berarti dari tradisi akhirnya sampai ke STSI, bertemu dengan banyak orang sampai ketemu Senhei. Ya. Nah, terus berarti kan pertemuan dengan Senhei itu mendapatkan suatu ya pasti ada. Nah itu gimana ceritanya waktu itu proses pengalaman yang sangat menarik sekali. Saya baru pertama kali melakukan proses yang memang benar-benar proses dalam berkesenian. Artinya ketika saya menghadapi seorang koreografer seperti Senhei yang dari Korea ini, itu jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu di studio. aktivitas di situ ya? Aktivitas di situ. Kecuali kalau untuk makan kita biasanya
satu jam untuk istirahat gitu ya. Terus kembali lagi ke studio, kita proses lagi mencari, kemudian bertanya, kemudian mencari lagi, kemudian praktek seperti itu. Dan itu prosesnya lumayan lama. Dan itu saya belajar bagaimana mengkoreografi dari dasaran bentuk tubuh yang memang dari tubuh tradisi ke kontemporer, terus pemahaman tentang koreografi ketubuhan, terus bagaimana memediumkan tubuh ini dengan perspektif orang-orang di Eropa seperti itu. Karena kebetulan beliau kan memang belajar di USLA ya, di Amerika, bersama Eko Supriyanto waktu itu. Pernah menari bersama juga dengan Eko, tapi ketika datang ke Solo ini memang dia tinggal lama di Solo untuk memahami antropologi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Solo ini, sampai bahkan ke pasar, kemudian ke tempat kampung-kampung gitu. Dia mengamati ya, akhirnya dari pengamatan itu ditransferkan kembali ke Proses itu, sama ke penari juga. Kebetulan beliau juga belajar di STSI juga, mencoba untuk mengikuti materi pelajaran waktu itu kan, materi kuliah, dan itu mengalami proses audisi juga. Jadi sebelum menjadi tim dari Senheha itu, dia sudah melihat penari yang ada di Solo, kemudian diaudisi, ketemulah tubuh saya dan tubuh Danang Pamungkas, dan juga ada Mbak Ruri Avianti. Dan di situ prosesnya sangat luar biasa karena irama musik modern dengan musik tubuh tari Jawa itu bagaimana mengcombine, kemudian mengeksplorasi, akhirnya jadi sebuah karya yang memang waktu itu bisa untuk tur di Eropa. Dan kebetulan musik yang dipakai waktu itu memang Giorgi Ligeti piano. Pemusiknya? Iya. Dan kebetulan kan Giorgi Ligeti sudah meninggal ya. Jadi ada pemain musiknya piano itu namanya Jan Michaels, dari Belgium kalau nggak salah. Jan Michaels. Ya, Jan Michaels. Itu sebagai second komposernya Giorgi Ligeti. Jadi kita live performance dengan piano, tarinya tari Jawa. Oke. Bentuk-bentuk tari Jawa. Waktu itu sama Senhe, berarti kan koreografernya Senhe. Iya. Prosesnya itu berapa lama mas? Terus juga waktu itu apakah proses koreografinya Senhe itu dia sudah memiliki semuanya atau berproses bersama untuk menemukan menjadikan satu? Dia ingin punya tim memang. Sebenarnya awalnya memang ingin punya tim, yang mana tim ini bisa untuk tur kemana-mana. Dan kebetulan Senheha kan punya koneksi beberapa festival di Eropa. Jadi dia tidak berpikir tentang harus pentas di sana dulu, tetapi kita berpikir proses membuat karya ini menjadi satu dari penari, kemudian musik, koreografer, kemudian tour manager itu punya satu frekuensi dulu dalam satu tim ini. Oke. Kalau Tapi proses tidak, untuk pembuatan koreografi itu dari dalamnya udah ada sistem. iya. Nah itu gimana? Sistem koreografi yang pernah Mas Rianto dapatkan atau bangun? Jadi dia paham betul tentang musik Giorgi Ligeti, dan setiap kali ting 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 teredeteng teng teng teredeteng teng teredeteng. Nah ini bagaimana tubuh itu bisa mengikuti irama itu dari tubuh tari Jawa. Jadi kita eksplorasi dari bentuk-bentuk wayang. Nah itu, bentuk wayang bukan cuma seperti ini, tetapi kita coba tangannya seperti ini. Jadi kan Mas Rianto pertemuan dengan koreografer sebelum akhirnya membuat karya itu kan pertemuan dulu ya, pertemuan membuat atau gimana kan. Selain Senheha kan juga bertemu dengan Akram Khan, Iya. siapa saja. Terus bagaimana sih proses koreografi dengan orang-orang dari luar? Sebenarnya saya malah justru kepingin sekali proses bersama teman-teman yang ada di Indonesia.
koreografer handal yang ada di Indonesia. Tapi memang belum ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka. Malah justru seringnya itu dipakai ataupun berkolaborasi dengan koreografer di luar Indonesia. Misalnya kayak di Jepang itu ada Kitamura Akiko. Kitamura Akiko. Iya, beliau ini adalah profesor di Matsumoto University, Sensu University. Dan beliau tertarik dengan ketubuhan maskulin dan feminim yang saya miliki. Kemudian ada produser ataupun direktur Choi Kafai dari Singapura, tetapi basic di